Percayalah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang mampu mengadakan setiap mujizat. Jika Engkau berkehendak, maka semuanya jadi. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita percaya kemenangan pasti terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi saat ini. Akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan. Haleluya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Biarlah setiap kita seperti anak panah di tangan pahlawan yang akan melesat ke depan karena kuat kuasanya. Haleluya. Hidupku di tangan
itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai angin panas berikan hidupku di tanganmu. Aku kan melesat ikan terdepan dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Dengan kekuatan-Mu Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah berikan hidupku di tanganmu. Aku kan melesat ikan terdepan dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan, berikan hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan, berikan hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oleh darah anak domba kita peroleh keselamatan. Oleh darah anak domba kuasa iblis dihancurkan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba,
Karena salib-Mu Tuhan, kami peroleh keselamatan. Karena salib-Mu Tuhan, kami peroleh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, memulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong anggota kami, Ibu Yohana Dia dan Bapak David Teli. Hasil pemeriksaan mereka semuanya menunjukkan hasil yang baik. Mujizat Tuhan tetap ada sampai saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan seperti dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, sehingga Engkau berkenan hadir dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, supaya benih itu boleh bertumbuh, berbuah, berguna bagi kerajaan surga. Kalau masih ada kuasa kegelapan yang mengganggu dalam bentuk dan cara apapun, bersama kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hati kami.
ruangan ini dipenuhi sepenuhnya dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, yang di rumah juga serukan haleluya bersama dengan saya. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bisa melihat melalui 2 cara. Yang pertama melalui YouTube, ketik GKJ Family. Yang belum subscribe tolong subscribe supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah online kami. Juga yang melihat melalui tayangan televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD, dan kami dapat 5 jam tayang, tapi yang 3 diacak ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam periode ini saya akan melanjutkan mengenai khotbah seri yang berjudul Pertumbuhan Rohani. Pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani ini dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman. Jadi benih yang ditaburkan belum tentu semuanya menjadi pohon yang besar, berbuah berkali-kali dan berbuah dengan lebat, ya, tidak. Di mana itu dipengaruhi oleh hati saudara, hati manusia. Makanya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita mesti berdoa supaya hati ini kita masing-masing yang menyiapkan sebagai tanah hati yang baik, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah. Kualitas rohani seorang dengan yang lain itu berbeda. Itu diibaratkan dengan pohon-pohon ya tertentu, ada yang kecil, ada yang besar lalu mati karena dimakan oleh rayap dan lain sebagainya ya. Bukan rayap, mungkin kalau pohon itu oleh hama ya. Kok saya maunya ngomong bakteri. Ya, puji nama Tuhan. Periode kali ini subjudulnya adalah saudara harus ditanam Tuhan. Mari katakan bersama, pegang hati saudara. Bilang, saya harus ditanam Tuhan. 2, 3. Saya harus ditanam Tuhan. Ada perbedaan kalau saudara ditanam oleh Bapa di surga dengan yang tidak. Nanti kita lihat perbedaan-perbedaannya. Lebih dahulu saya mengatakan saudara bahwa yang paling penting untuk diubah dalam diri setiap orang itu adalah pikiran, ya, mindset. Pikiran ini yang sulit untuk diubahkan. Jangan lupa pikiran ini mempengaruhi semua tindakan kita. Sebab pikiran ini berasal dari otak, bagian kepala yang mengatur seluruh tubuh. Tetapi ini yang harus diubah. Khususnya 2 hal. Yang pertama, pikiran yang selalu menganggap dirinya ini yang benar. Orang lain yang salah, dirinya yang benar, dirinya yang benar. Dan yang kedua, pikiran sombong. Sombong berkali-kali saya katakan itu bukan hanya ranah orang-orang yang kaya, tidak. Justru banyak orang-orang yang kaya itu yang tidak sombong. Tetapi justru orang-orang yang di bawah itu loh, yang sombong. Sombong itu juga berarti tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai pemberian orang lain. Itu juga termasuk kategori sombong. Lah, pikiran-pikiran seperti ini yang harus diubah. Kenapa saya mengatakan ini termasuk dalam ranah pikiran yang harus diubah? Ya, saudara coba dengarkan pembacaan Lukas 18
9 sampai 14. Tetapi itu bisa saudara baca di rumah. Yang dibacakan Lukas 18 ayat yang ke-9. Jangan baca dari sini Bu, karena ini bahasa Inggris. Lukas 18 ayat 9. Saya akan tunjukkan perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Kalau saudara punya Alkitab saudara buka ya. Kalau mau dengarkan. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. 9 saja. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, nanti saudara baca di rumah perumpamaan tentang apa itu. Dalam NIV, New International Version mengatakan, to some who were confident of their own righteousness and look down on everybody else. Nah ini kalau diterjemahkan secara bebas, kepada orang mereka, berarti bukan hanya bukan satu orang, to some yang confident of their own righteousness, sangat yakin, confident, sangat yakin kepada apa? Kebenarannya sendiri. Yang pertama menganggap dirinya benar, dia sangat yakin, aku yang benar, kamu yang salah. And look down, memandang rendah. Kalau orang memandang rendah itu artinya apa? Sombong. Memandang rendah everybody else, orang-orang yang lain. Saya tertawa tanpa disadari. Itu yang seringkali saudara perbuat tanpa mungkin saudara sadari. Ya, ingat loh, dua hal ini, khususnya yang kesombongan, ini baboknya adalah Lucifer. Dia itu suaranya luar biasa, dipuja, dipuji. Tetapi kenapa kok dia tidak ditinggikan seperti Allah? Iri dia. Karena dia dipuji karena ketampanan dan suara yang luar biasa, dia lalu menjadi sombong. Seperti ini Yesus ngomong satu perumpamaan, bicara kepada kita. Selama Alkitab itu masih ada dan saudara baca, ini kan perumpamaan buat kita. Untuk orang-orang yang yakin, confident, terlalu yakin akan kebenarannya sendiri. Nah itu yang harus dirubah saudara. John Riskin seorang teolog mengatakan, I believe the first test of a truly great man is his humility. Jadi dia berkata kalau tidak salah, dia percaya ujian pertama dari seorang yang bisa disebut great man. Ya, saudara harus bisa disebut sebagai great man adalah kerendahan hatinya. Semakin dia bisa merendahkan hati, semakin orang akan melihatnya sebagai orang yang great man. Ada banyak kisah-kisah nyata tentang bagaimana kerendahan hati itu. Ya. Kemudian M.R. Dihan mengatakan, humility is something we should constantly pray for, yet never thank God that we have. Kalau diterjemahkan bebas artinya, kerendahan hati adalah sesuatu yang harus kita selalu doakan. Kita harus selalu minta kepada Tuhan supaya aku makin diberkati, makin pandai, makin sukses, makin merendahkan hati, bukan makin congkak dan cangak. Cangak itu bahasa Yunani ya. Tetapi kita nggak pernah berterima kasih kepada Tuhan kalau kita sudah punya kerendahan hati. Nah itu masalahnya. Kalau nggak pernah berterima kasih kepada Tuhan, dia berarti belum rendah hati kan begitu. Jadi saya sarankan juga yang mendengarkan di rumah, setiap kali saudara berdoa setiap hari, selipkan kalimat, Tuhan berikan aku kerendahan hati. Coba kita praktekkan sekarang. 2, 3. Tuhan berikan aku
kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati, tidak sombong. Akibat dosa. Jadi ini lanjutan 2 periode yang lalu. Ini ada perubahan dalam diri manusia. Manusia yang tadinya tidak sombong, tidak merasa paling benar, dia berubah. Kemudian perubahan itu adalah roh yang sakit lalu mati. Bagaimana Allah menghidupkan roh saudara? Dia memberikan rohnya yang kudus. Seperti dalam Kejadian, Allah menghembuskan. Dia pertama bikin Adam itu dari tanah liat, kayak mainan-mainan gitu, bentuk orang. Kemudian dia menghembuskan nafas hidup. Bahasa Ibrani-nya mengatakan ruah. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya itu bicara soal Roh Kudus. Tetapi hati-hati saudara ya. Saudara yang sudah memiliki Roh Kudus, mungkin saudara waktu berdoa di gereja, waktu saudara kelas CG, Champion Gathering, ya dipenuhi dengan Roh Tuhan, bisa nggak lama-lama itu mati Pak? Why not? Pertama saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, wah berdoanya, bahasa rohnya luar biasa, menggebu-gebu. Lama-lama, karena apa? Ya karena tekanan hidup, karena situasi kondisi, akibat dosa dan lain sebagainya, banyak faktor yang mempengaruhi. Kita berdoa di gereja, paling banter 1 menit saja. Dan saya sudah lihat berkali-kali hal itu. Berlutut, wih berdoa luar biasa, sudah itu terpekur dan akhirnya terpuruk, tidur di kursi. Roh itu bisa mati. Kemudian apa? Kalau roh mati, pikirannya lalu mencong, fokusnya berubah arah, fokusnya sudah enggak kepada kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi ingat firman Tuhan yang berkali-kali saya katakan dan yang baru terakhir kita bahas minggu lalu dan minggu yang lalu lagi. Apa? Ujung-ujungnya ini bukan kerajaan 1000 tahun damai, tapi duit. Waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, desas-desus itu sudah ramai. Pertama di antara orang Israel lalu meluas kepada orang Mesir ya, karena tuannya orang Mesir ini kan dengar kalau yang bawa-bawa ini ngomong-ngomong. Lalu orang Mesir ini bersepakat, kita perberat saja pekerjaannya. Itu firman Tuhan yang nulis, bukan saya yang ngomong. Kita perberat pekerjaannya supaya mereka lupa, tidak pusing sama desas-desus. Desas-desus apa? Bahwa mereka akan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kok bisa gitu Pak? Ya, saudara harus mengikuti Alkitab. Sekarang juga sama. Desas-desus apa? Bahwa Tuhan akan datang kembali, bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun damai. Oh, lupakan soal itu. Iblis bilang, itu cuma desas-desus berita bohong. Caranya gimana? Perberat pekerjaan manusia zaman sekarang, betul kan? Saudara yang tadinya rutin ke gereja, ya, sekarang tersendat. Rutin kersel, sekarang tersendat. Rutin jam doa, sekarang tersendat. Apa sih alasan utamanya? Apa? Bekerja. Pekerjaan. Kalau kamu kerja hari Minggu, duitnya double. Tuhan itu kasih kita hikmat. Amin. Tuhan kasih saudara hikmat. Yang yakin katakan haleluya. Kalau saudara tidak berhikmat, saudara tidak akan pernah masuk kerajaan 1000 tahun damai. Karena kalau saudara baca Alkitab, you don't understand nothing. Kamu tidak ngerti apa-apa karena gak ada hikmat.
Waktu kita mau lamar pekerjaan, saya sudah pernah melihat tayangan ini di televisi. Diberikan oleh Mary Riana. Ya. Sekarang dia motivator, pembicara yang sering masuk di televisi, punya program acara sendiri. Saudara juga mesti punya bargaining power. Meskipun saudara ini adalah pelamar baru. Apa bargaining power saudara? Bukan soal gaji. Itu nanti nomor sekian. Tapi saudara sebagai anak Tuhan, saudara harus berkata, Pak, kalau bisa saya setiap hari Minggu off. Nanti berikutnya baru soal gaji. Pak, kalau saya menunjukkan kapasitas kerja yang luar biasa, gaji saya bisa dinaikkan. Nah itu. Justru orang-orang HRD itu bukan Harry Davidson. Human Resources Development. Ya, mereka kan menghargai, woi orang ini berani nantang, ayo kita coba saja. Ternyata bisa. Jangan nantang-nantang, membeli. Ayo kita perberat pekerjaannya. Saudara terus bekerja. Kersel, enggak masalah. Gereja, enggak masalah. Doa, enggak masalah. Buktinya, aku masih hidup. Oke, no problem. That's your choice. Kita masing-masing kan dikasih kehendak bebas oleh Bapa di surga. Kalau fokus saudara kerajaan 1000 tahun damai, saudara akan kejar itu yang utama. Haleluya. Tidak berani bilang haleluya sebab saudara seperti begitu. Ya, kalau itu fokus saudara yang utama, saudara kejar. Namanya aja yang utama. Ya, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu yang utamanya. Makanya dia nomor 1. Kemudian, sama halnya dengan keadaan orang Israel, saudara. Saya bacakan saudara, lihat ke depan. Yeremia 2:21 ada perbedaan kata yang cukup jelas di sini. Dari Alkitab terjemahan baru mengatakan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Nah, dalam terjemahan versi yang lain bahasa Inggris mengatakan yang sebelah kiri, yet I have planted you a noble vine dan lain sebagainya. Kalau diterjemahkan bebas kira-kira demikian. Dan sebelahnya sekaligus ya dalam Good News Bible mengatakan I planted you like a choice vine from. Kalau saudara melihat secara singkat akan kelihatan beda yang jelas ada di mana saudara? Kata mana? Nih. Planted ini artinya apa? Menanam. Ini juga planted. Tapi bahasa Indonesia membuat. Jadi kalau saudara sekarang membawa Alkitab konvensional, garis bawahi kata membuat itu. Ya, saudara yang bawa Alkitab konvensional, garis bawahi kata membuat. Tulis di sampingnya, menanam. Lain loh ya, membuat, tumbuh, ini menanam. Nanti dulu tumbuhnya, jadi ada terjemahan yang berbeda. Makanya judul firman Tuhan periode ini adalah saudara harus ditanam, bukan ditumbuhkan, bukan. Ditanam. Yang penting ini waktu nanamnya siapa yang nanam? Dalam yang sebelah kiri mengatakan, aku sudah menanam kamu sebagai pohon anggur yang murni. Ya, dari benih yang holy yang sepenuhnya luar biasa. Mengapa kamu sekarang berubah menjadi tanaman yang mengalami degenerate? Degenerate itu artinya degenerasi, penurunan. Dan menjadi pohon anggur yang liar. Yang aneh. Saya ulangi. Tuhan sudah menanam saudara sebagai pohon anggur yang luar biasa. Dari benih yang murni yang luar biasa. Kalau saya sebelah kanannya, saya menanam, Tuhan menanam saudara like a choice vine from, sebagai pohon anggur
pilihan. The very best seed dari benih yang sangat baik. Tetapi lihat, sekarang kamu berubah. Berubah. Kamu menjadi pohon anggur yang tidak berguna dan busuk. Oke, kata-kata lainnya mirip-mirip, tapi kata yang berbeda adalah menanam. Di bahasa Indonesia, membuat. Tuhan sudah menanam saudara, dari benih yang luar biasa. Menghasilkan, benih yang luar biasa itu akan menghasilkan pohon yang luar biasa. Di sini bicara soal perumpamaan tentang pohon anggur. Sekarang kita sudah berubah. Kenapa berubah? Saudara mengalami ini loh, degenerate, penurunan. Seandainya saudara ini punya pohon, katakanlah sekarang ini lagi musim mangga. Pohon mangga berbuah enak, yang kedua lebih enak, saudara seneng. Satu kali saudara makan buahnya kok beda ya. Dan makin lama buahnya ini bukan makin baik, makin tidak enak dan lama-lama enggak berbuah. Saudara akan berpikir kenapa ini? Tuhan juga melihat hidup anak-anaknya seperti begitu. Pertama saudara start sebagai orang Kristen, dibaptis, dipenuhi roh Tuhan, wah luar biasa menggebu-gebu. Pelayanan ini, pelayanan itu, apapun, semua pelayanan diambil. Bila perlu khotbah juga. Ya, Pak saya bisa khotbah, saya bisa bicara, Pak saya bisa khotbah, semua yang mau diambil. Sekarang namanya aja nggak terdengar. Minggu lalu saya bicara soal malas juga termasuk dalam hal pelayanan. Nah itu dia. Tuhan juga melihat ini sebagai hal yang aneh. Jenis anggur itu saudara, kalau saya baca itu tergantung mutu benihnya. Kalau mutu benihnya bagus, hasilnya akan bagus. Ini bicara soal anggur, karena perumpamaan tadi di dalam Yeremia ini bicara soal pohon anggur. Sedangkan benih yang ditanam oleh Allah, ini kan dikatakan I had planted you. I itu Allah. I planted you. Allah. Terjemahan bahasa Indonesianya aku A besar. Benih yang ditanam oleh Allah ini adalah firman. Jangan saudara pernah meragukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Katakan haleluya. Ada suara anak kecil lucu ya. Firman itu adalah Allah sendiri, luar biasa. Dan firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17:17. Kalau sudah kebenaran, tidak ada ketidakbenaran. Allah pertama menanam saudara ini dengan tujuan tumbuh menjadi pohon, dalam hal ini pohon anggur yang baik. Karena apa? Benihnya baik. Baik juga dalam artian penuh dengan kebenaran. Kalau saudara saya ngomong soal kebenaran, saudara mesti lihat ini ya. Akibat dosa. Apa yang membuat lalu pohon anggur itu atau saudara mengalami degenerate, penurunan? Dosa. Ya. Lalu manusia itu mengalami degradasi, penurunan dalam hal apa? Kebenaran. Kemarin saya melihat tayangan ya dalam rangka HUT TNI ditampilkan angkatan udara. Di sana pembicara utamanya diwawancarai adalah Gubernur AU Angkatan Udara, Akademi Angkatan Udara. Mayor Jenderal siapa saya lupa. Dia ada satu omongan yang luar biasa dan saya menganggap orang ini pinter tetapi rendah hati. Makanya dia dipilih jadi gubernur AU. Dia ngomong apa?
hal utama yang saya tanamkan kepada setiap taruna angkatan udara adalah jujur. Kalau jujur, dia pasti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau jujur, dia pasti berguna. Jujur. Jujur itu juga termasuk benar. Tetapi manusia sekarang sudah mengalami degradasi. Bukan hanya dalam hal moral. Moral manusia sekarang sudah tidak bisa diomongkan dibandingkan dengan zaman yang dulu, saudara. Meskipun zaman dulu tuh moralnya juga nggak baik-baik amat. Tetapi sekarang makin lama makin tidak karu-karuan. Ini perhatikan kalimat berikutnya. Sebelah koma coba saya lihat. Tetapi juga berdampak dalam gen. Kenapa saya tuliskan begitu? Ini. Dalam penelitian saudara, terhadap orang-orang yang gay dan lesbi, ternyata bentuk sel-sel mereka atau gen-gen mereka itu beda dari orang normal. Mereka mengalami degradasi. Kalau tidak percaya mari kita buktikan. Saya mau tanya dengan jujur, siapa di tempat ini atau yang lihat di rumah? Saudara adalah seorang yang gay atau lesbi. Tidak usah malu-malu angkat tangan. Saya akan tutup mata. Ya, kalau saudara yang tadi angkat tangan itu. Coba kita tes di Prodia. Bisa enggak tes gen di sana? Bisa. Dibandingkan dengan yang pure, misalnya Andri David pure. Kamu pure ya? Oh pure. Memastikan dulu ya. Nanti ada beda. Bedanya gimana? Gennya ini mengalami degradasi, mutunya beda. Tolong dimatikan lampunya. Ini saudara bisa jawab, kira-kira pernikahan terjadi di mana nih saudara? Di mana? Yang yakin dong, masa enggak kelihatan gambar ini? Di mana? Nah itu. Di sini. Bule dengan orang Indonesia. Saudara lihat ini. Ini papa mamanya. Ini mempelainya. Ya, ini sama toh. Waktu dia minta restu, lihat wajahnya ini. Pusing pala baby. Tidak direstui gimana? Iya. Dia bisa mikir, kok anakku nih begini? Betul enggak? Pasti. Coba kalau saudara tidak yakin ya, Pak Fendi yang tadi ketawa tuh. Pak Fendi, ini Bu Nini sebelahnya ini adalah Feni. Mempelainya juga kayak begini. Rita namanya misalnya. Gimana pikirnya Pak Fendi? Kok anakku ini bisa begini? Apa dosaku? Betul kan? Saudara jangan pura-pura diam. Misalnya anak saudara. Pak David dia langsung kaget ya. Dia bayangkan bagaimana kalau ini sebenarnya ini ada Jose gitu. Gimana? Kok bisa begini? Ya ini. Perempuan dengan perempuan, ya. Saya lihat perempuan ini, saya ambilkan jelek atau cantik? Jujur saja yang laki-laki, jelek atau cantik? Cantik loh. Bahkan Pak Fendi bilang, aku mau salah satu dari ini. Wah, mati kamu. Cantik saudara, ini loh. Menikah sejenis. Ini udah biasa Pak. Oke, baca. Saya keluarkan karena ini sudah keluar di Google ya. Gereja Katolik Belgia izinkan pernikahan sejenis bertentangan dengan Vatikan. 20 September dokumen yang secara efektif mengizinkan pemberkatan pernikahan sesama jenis. Loh. Gereja Katolik di Belgia berani ngelawan Vatikan. Melegalkan
pernikahan sejenis. Gereja loh. Saya pastikan selama saya masih hidup dan Tuhan belum datang, kalau ada orang menikah sejenis di sini, bukan hanya saya tidak mau memberkati, saya tendang dia, saudara. Lagi, nih. Ya, United States Supreme Court ini, saudara lihat, melegalkan pernikahan antara James Barnes 41 tahun dan Victoria Barnes. Apa ini, saudara? Apa? Kakak adik. Siapa yang melegalkan? United States Supreme Court, pengadilan. Ini berita bukan tahun lalu, berita sebulan ini. Ada 9 juri, 5 berbanding 4, menang dia. Ya, sesudah a 10-year long battle, 10 tahun mereka berjuang supaya disahkan oleh pemerintah pengadilan Amerika Serikat. Dan akhirnya sah. Coba lihat nih. The overjoyed pair, ini saya terjemahkan. Pasangan yang berbahagia itu mengatakan mereka melakukan ini mewakili millions of Americans. Jutaan orang Amerika yang memiliki hubungan incest. Saudara daging. Ada jutaan orang Amerika dan puluhan juta di seluruh dunia di mana orang-orang itu memiliki hubungan incest. Kakak adik kawin. Dan mereka hidup dalam ketakutan, ya. Karena dan menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Tapi ini mereka mengatakan incest has been practiced by humans since the dawn of time. If Adam and Eve, bukan James and Eve ya, hadn't done it, the human race would not be here today. James Barnes told reporters after his historic victory. Mengatakan demikian. Dia beralasan incest ini sudah ada dari sejak semula. Omongannya benar, Ustaz. Kalau Adam dan Hawa tidak melakukan ini, umat manusia tidak akan seperti sebanyak ini. Nah, betul. Ini orang Kristen, namanya aja James, Yakob. Betul. Kalau sudah tanya kepada saya sebagai dosen, betul. Sebagai pendeta juga betul. Adam Hawa punya anak, Kain Habil. Habil mati, lalu Adam dan Hawa punya anak lagi. Gimana ngelanjutkan keturunan? Kain kawin sama adiknya. Allah tidak menciptakan perempuan lain loh. Atau Kain tidak menghamili kerbau betina, enggak ada. Tapi kalau mau debat, itu alasan yang sangat konyol. Mereka beralasan dari awal, ya, incest has been practiced by humans since the dawn of time. Ya benar, dari sejak awal. Tapi mereka beralasan seperti itu. Dan ini pernikahan sejenis, gila saudara. Saya lupa masukkan foto pernikahan ibu dan anak perempuan. Kenapa seperti gini? Firman Tuhan itu sudah nulis. Tolong, Roma 1, 26-27. Roma 1, 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Iya, Amin. yang di atas istri-istri itu maksudnya menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar, itu perempuan nyari perempuan.
Dibawanya jadi ganti suami. Senengnya sama laki. Ada enggak Pak? Oh sudah banyak. Sudah banyak. Ya, enggak usah noleh-noleh saudara. Nanti menyinggung perasaannya dia. Samping saudara. Ini yang saya lihat waktu cari gambar ini ya. Wajahnya bapaknya ini loh. Kayak gimana ya? Terpuruk begitu. Nah itu dia. Kalau manusia, saudara itu tidak mau terima asupan, bukan asupan makanan, asupan kebenaran dari Allah yang adalah sumber kebenaran. Kenapa? Karena manusia itu merasa semuanya bisa diselesaikan dengan logika, dengan pikiran. Saudara akan mengalami perubahan pikiran. Kalau sudah berubah pikirannya, boleh saya tambahkan lebih tajam, mengalami penurunan. Penurunan pikiran. Penurunan moral. Penurunan karakter dan fisik. Ya, dan fisik. Kenapa? Lalu orang melakukan hal-hal di luar nalar. Kalau saudara baca Alkitab, orang-orang zaman dulu tuh umurnya panjang-panjang. Makin kesini makin pendek umurnya orang. Betul ya? Sekarang saya mengerti faktor utama bukan karena polusi, kualitas makanan dan sebagainya, tidak. Faktor utama karena ya sudah turun. Apanya? Gennya. Kenapa? Ya karena moralnya ada turun. Bahaya sekali saudara. Jangan sampai generasi penerus kita ini makin merosot terus. Kita mesti membalikkan sebagai seorang anak Tuhan. Generasi saya harus lebih baik dari saya. Haleluya. Yang di sini nggak ada bapak dan ibu. Semuanya nona-nona dan ya. Generasi saya di bawah saya harus lebih baik dari saya, bukan tidak lebih baik. Kenapa? Ya kan sudah kita bahas. Parah ini saudara. Mari kita baca bersama Amsal 3 ayat 5. Buka suara saudara. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal 3 ayat 5. Baca sekali lagi lebih keras. 2, 3. Amin. Ini dia akal, pikiran. Jangan lupa kita buka pembacaan yang yakin akan kebenarannya sendiri, ya, dan menganggap rendah yang lain. Itu hati-hati. Termasuk yang lain itu adalah Allah dianggap lebih rendah dari kita. Kalau sudah melihat itu kerusuhan sudah banyak terjadi bukan hanya di Indonesia, di mana-mana sudah di seluruh dunia ya. Gereja Tuhan melihat hal ini nggak boleh goyah, nggak boleh ikut-ikut. Jadi saya nasihatkan kepada anak-anak kaum muda yang melihat di rumah juga pemuda-pemudi, yang mahasiswa, saya omongkan lewat kesempatan ini, kalau saudara diajak demo, mending saudara tidur di rumah, nggak usah ikut-ikutan. Ya kalau demonya berjalan dengan baik, kalau demonya menjadi rusuh, nanti ujung-ujungnya
orang lain yang disalahkan pihak keamanan. Misalnya demonya rusuh, kebetulan saudara dorong, saudara agak ke depan, saudara kena pentung kepalanya, matilah kamu. Nyalahkan yang sana, nyalahkan sini, ya salahkan sendiri dong. Harus tetap beriman juga. Kiri kanan saudara mengalami degradasi, lalu ketidakadilan makin menjadi-jadi di mana-mana. Saya tidak bicara politik, tapi buktikan saja kasusnya FS. Kita lihat sampai di mana kebenarannya. Meskipun banyak yang ngawal, aduh. Yang benar hanya firman Tuhan. Katakan haleluya. Firman Tuhan tidak pernah mengalami degradasi sampai kapanpun juga. Makanya dikatakan langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Itu sudah. Haleluya. Iya. Dalam Ibrani 10 ayat 37 dan 38. Bacakan lagi. Ibrani 10 ayat 37 dan 38. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Saya ulangi ayat 37, lihat. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, sudah mepet. Dia yang akan datang, Yesus, sudah akan ada dan tidak menangguhkan kedatangannya. Pesawat, bis, kereta api, kapal apapun ada yang namanya delay. Tuhan tidak kenal istilah delay. Dia selalu tepat waktu. Tepat waktu menolong saudara, katakan haleluya. Dan tepat waktu untuk dia datang lagi. Sama kan? Karena dia tepat orangnya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, mundur. Sudah tahu tuh mau datang ya. Misalnya saudara akan berangkat naik pesawat jam 12 siang. Kalau misalnya itu mepet-mepet saudara berangkat, saudara akan terburu-buru kan, betul ya. Sudah tahu mau berangkat jam 12 pesawatnya atau mau ujian jam 12, saudara jam 12 kurang 10 masih nyantai-nyantai di rumah. Enggak masuk akal ya. Betul? Betul saudara? Enggak masuk akal. Tapi itu yang saudara lakukan terhadap Tuhan. Sudah sangat mepet, jamnya sudah mepet loh. Kita nyantai aja, santai. Minggu depan gereja masih ada, nanti aku buktikan. Pak John salah, gereja minggu depan masih ada. Nanti minggu depan ketemu saya, loh betul kan Pak, gereja masih ada? Iya masih ada. Pak John masih hidup kan? Ya puji Tuhan saya masih hidup, masih sehat. Betul kan, saya kan enggak apa-apa enggak datang gereja, enggak apa-apa enggak datang ke sel. Doa lu parah Pak, berlutut-berlutut enggak ada gunanya. Your choice. Saat Yesus ngomong soal firman kebenaran, memberitakan firman, orang Farisi ini ada orang yang merasa kedudukannya dijatuhkan. Bisa saja saat saya memberitakan firman, ada beberapa dari saudara yang merasa saudara ini disinggung. Lebih kasar lagi istilahnya, Pak John ini ingin menjegal saya. Gimana menjegal? Ingin mempermalukan saya, humiliated, dipermalukan. Bagaimana saya mau mempermalukan, menjegal saudara? Orang saudara duduk, saya berdiri. Iya, tapi ada. Firman Tuhan ini kan cerminan. Kalau waktu itu ada, sekarang ini ada dan bahkan makin ada. Zaman dulu sudah ada persetubuhan laki dengan laki ada. Sekarang makin tidak karu-karuan. Laki bisa, perempuan bisa, hewan juga bisa. Kalau dulu ada orang yang merasa kedudukannya, gengsinya, pride-nya diutak-utak oleh Yesus. Sekarang makin banyak.
Coba tolong dibacakan ayatnya, Matius 15 ayat 12 sampai 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya." Amin. Ayo kita baca bersama-sama yang di rumah juga ayat 13. 2, 3. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya." Amin. Berarti ada tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga. Ada? Ada. Katakanlah gereja ini sebuah ladang pertanian. Saudara, adalah pohon-pohon yang tumbuh. Ada pohon yang ditanam oleh Bapa, ada yang tidak ditanam. Kok begitu, Pak? Loh, bukannya banyak tanaman-tanaman liar di rumah kita? Tiba-tiba, saya ini heran, saudara. Di atas, di pinggirnya genteng, itu bisa ada 5 tanaman di rumah saya. Hebat enggak? Ya, 5. Apa itu? Ada tanahnya enggak di sebelah genteng? Enggak ada. Masa saya bangun rumah tinggi atasnya tanah? Kan itu beton. Dan pohon itu makin lama makin besar. Dan itu mengganggu. Karena dia memiringkan gentengnya sehingga bocor. Saya panggil tukang habis uang puluhan juta hanya untuk apa? Membereskan 5 tanaman yang udah jadi gede, gentengnya bocor, masuk, plafonnya jebol, bukan jebol, rusak. Padahal itu beton loh. Ada lagi di tempat jemuran saya, beton juga. Akarnya itu bisa kemana-mana sampai bawah banyak. Kita ngambilin itu, ya banyak sekali. Dan ada satu yang saya suruh Nathan potong-potong, tidak bisa. Kenapa? Gede. Masa saya nanam pohon di atas? Gak mungkin. Udah kok bisa ada? Lah ini dia. Perumpamaan penabur waktu Yesus menaburkan benih, iblis juga menaburkan benih. Berarti ada 2. Ada yang ditanam oleh Bapa, ada yang tidak. Nah, sekarang kita cari tahu. Mengapa orang Farisi ini kok tersinggung sampai ngomong jadi batu sandungan? Ya. Karena responnya, sikapnya. Orang Farisi ini sudah culas hatinya sama Yesus. Apapun yang diomongkan oleh Yesus, dia akan anggap semuanya culas. Saya ingat seseorang pernah bicara kepada saya, "Pak, kalau kita baik dengan seseorang, apapun yang dikatakan kita ya, dan meskipun orang itu berbuat yang tidak baik, berbuat salah, kita tetap anggap dia baik." Bahaya ini. Tapi kalau ada orang yang pernah tidak baik dengan kita, tapi dia berubah jadi baik, lah itu. Meskipun dia berbuat baik dengan tulus, kita anggapannya terhadap dia apa? Sudah enggak baik. Makanya di awal saya mengatakan yang harus dirubah ini apa, saudara? Mindset, pikiran ini loh. Ini orangnya udah berubah. Kamu nih yang belum berubah. Respon sikap seseorang itu penting, saudara. Apakah dia nanti menunjukkan, oh betul orang ini pohon yang ditanam oleh Bapa, atau tanaman liar. Setiap kali saya memberitakan firman di mana saja, bukan hanya di gereja ini, saya selalu berdoa supaya setiap yang datang, yang mendengarkan juga di rumah,
menyiapkan tanah hatinya sebagai tanah hati yang gembur, bukan gembul, gembur pakai R, yang siap ditaburi, batu-batu dipinggirin, akar-akar tanaman yang lain yang liar dipindahin, ready menerima setiap benih firman Tuhan. Benih itu firman Tuhan, kebenaran. Kalau tanahnya bagus, medianya bagus, benihnya ini nggak usah dipertanyakan kualitasnya, kan ini firman Tuhan. Siapapun yang memberitakan firman, mungkin bukan saya. Kalau medianya ini bagus, dia tumbuh menjadi pohon yang baik. Dan itu artinya ditanam oleh Bapa. Bukan lalu menjadi tanaman liar. Kalau tanaman liar ini diibaratkan dengan, ya ini orang-orang Farisi ini. Lihat perkataan itu, saat Yesus memberitakan firman kebenaran. Yesus tidak sedang berdongeng, tidak. Dia memberitakan firman kebenaran. Banyak orang yang menerima, merespon dengan luar biasa. Tetapi ada kelompok yang merasa, oh itu mau untuk menjatuhkan saya. Makanya dikatakan dalam itu Matius 15, ya. Kenapa kok murid-muridnya bisa ngomong begitu? Ya karena pasti wajahnya orang Farisi itu lalu jadi elek, jadi cemberut. Kayak bapak yang tadi, yang anaknya menikah dengan sesama jenis itu. Ya, jadi cemberut, jadi mangkel, jadi apa? Ketawa. Lalu muridnya ngomong. Ayat terakhir. Mari kita baca bersama Yohanes 8:37, Yohanes 8:47. 8 ayat 37 lebih dahulu. 2, 3. Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham. Namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala itu keturunan siapa? Abraham. Masa dia keturunan yang lain? Bukan keturunan monyet toh? Seperti katanya Darwin, keturunan Abraham. Tapi mereka mau membunuh Tuhan. Yang mau membunuh Tuhan bukan orang Romawi, bukan. Tidak ada urusannya Herodes, Pilatus sama Yesus. Enggak ada. Ini loh imam kepala di Taurat, orang Farisi, orang Sadukin yang resah. Kenapa mereka mau membunuh Yesus? Karena tidak mau menerima pengajaran. Dan pengajaran itu bicara soal apa? Firman kebenaran. Jangan sudah sembarang, meskipun sekarang sudah bisa mendapatkan khotbah siapapun juga di seluruh dunia. Melalui YouTube atau melalui televisi atau melalui apa saja. Hati-hati. Ya, tidak semuanya firman kebenaran. Ujung-ujungnya nanti mau tidak menerima pengajaran yang benar. 8 ayat 47 kita baca bersama. 2, 3. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Amin. Ini ayat yang keras. Orang yang tidak mau mendengarkan, menerima firman Allah, firman kebenaran, karena Allah adalah kebenaran, dia tidak berasal dari Allah. Artinya apa? Firman Tuhan sudah mencatat, iblislah yang menjadi bapamu. Saudara anaknya iblis. Ada di gereja, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi enggak mau terima pengajaran yang benar, iblis keturunannya, baboknya. Tapi kalau sudah terima setiap benih firman Tuhan sebagai pengajaran yang baik, saudara berasal dari Allah dan disebut anak-anak Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan
katakan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah beserta saudara. Jika saudara pergi dari penyertaan Tuhan, yang menyertai saudara bukan lagi Allah yang luar biasa. Karena itu kita perlu tetap berada di bawah naungan yang maha kuasa, yang maha kudus, Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman. Biarlah setiap dari kami mengingat bahwa kami ini asalnya ditanam oleh Bapa, benih yang murni, yang luar biasa. Biarlah kami masing-masing mempertahankan hidup kami sebagai pohon yang baik, yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiri kanan kami mengalami degenerasi penurunan, tetapi kami anak-anak Tuhan tetap membawa gen Allah dalam hidup kami. Sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kuduskan, layakkan kami, ampuni kalau ada dosa kesalahan yang kami lakukan, dan tangannya akan membagikan kekudusan di atas kekudusan mereka. Tuhan urapi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, hidup kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengakhiri dengan amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertatap dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Puji Kau. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yang sudah dapat berdiri, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harap
Engkau Allah Haleluya. Kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Yang di rumah semua mengangkat tangan kanan berisi roti. Malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau berbuat, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah setiap dari saudara mengingat betapa besar kasih Tuhan terhadap hidup saudara. Terima kasih Bapa, bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Angkat cawan berisi anggur lebih tinggi daripada kepala. Ambil setiap tetesan darah Kristus. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiap perlindungan-Mu. Engkau sungguh Allah yang maha besar, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami yakin persekutuan hari ini bukan rutinitas dalam bagi hidup kami, tapi mendatangkan sesuatu perubahan pikiran dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau Allah yang hadir saat ini melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera sukacita yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk kekuatan baru. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap hati di tempat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami dengan sukacita dan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan, Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan setiap keperluan kami Tuhan. Dan Engkau mampu Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang memberkati baik lewat YouTube dan First Media. Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kasih-Mu luar biasa buat kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan juga boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau melihat kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati. Mereka sudah memberikan persembahan. Setiap pelayan Kamar Suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka.
siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa akan direalisasikan dalam kehidupanmu. Dan janjinya ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Mereka yang melihat tayangan ini di rumah dalam keadaan sakit, kuasa darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda menjamah dan menyembuhkan saudara. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, karena Engkau adalah Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab